Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah ya, sejumlah Kiai NU ya di Mabes Alim Ulama Bangkalan serukan MLB PBNU ya. Wah ini gimana begitu kan ya, bisa saja PBNU ini pecah kongsi begitu kan ya, pecah kongsi begitu kan ya. Dengan adanya kabarnya bahwa PKB ya ada PKB tandingan ya ada muktamar PKB tandingan begitu kan ya, nampaknya PBNU ada muktamar ya ada mabes tandingan begitu kan ya ada MLB PBNU tandingan, bisa saja terjadi begitu kan. Karena ketika melihat dengan sebuah realitas ini, kenapa dari beberapa partai Golkar ya sudah dipreteli sana sini ya. Terus kemudian antara PBNU dan PKB masih berseteru. Satunya ingin melakukan muktamar PKB tandingan, yang satunya ingin menyuarakan bagaimana MLI PBNU tandingan dan sebagainya. Saya kira bahwa ya, kalau seperti ini siapa yang dijadikan acukan begitu kan? Idealisme kita begitu kan ya. Siapa dalam menyuarakan agama Islam begitu? Saya kira kalau seperti ini masyarakat sudah bosan begitu kan di antara diambang kebingungan. Ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Ujung-ujungnya adalah kepentingan begitu kan ya, kalau sudah seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi begitu. Makanya kita tunggu saja tanggapan dari dari PBNU ya yang sekarang ini, dari Gus Yahya, apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Kok ada desakan seperti itu begitu. Kita baca ya. Singkirkan oknum-oknum PBNU yang terafiliasi politik praktis atau manfaatnya NU sebagai kendaraan politik, dan kembalikan eksistensi dan marwah NU di tengah-tengah kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Permintaan saya cuma satu, agendakan pemecatan Gus Yahya. Wah, ini gimana begitu ya? Bikin lagi NU garis lurus ya, agak belok dikit aja, nggak apa-apa. Wah, ini komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap begitu kan. Saya kira juga dia tidak mungkin lah begitu mengambil posisi dari Gus Yahya begitu kan ya, tidak mungkin di situ begitu. Mereka punya ada ART yang jelas begitu kan, artinya secara tidak langsung mereka dipilih secara demokrasi begitu. Saya kira kalau ada segelintir orang yang kemudian ingin menyuarakan MLB PBNU, saya kira ya mungkin bagaimana nanti begitu kan tanggapan. Apakah ini dari pengurus PBNU atau bagaimana begitu kan, itu pertanyaannya begitu kan. Sama dengan PKB yang kemudian katanya mau direbut oleh PBNU. Saya kira juga tidak bisa. Kenapa? Karena mereka punya ADART masing-masing, punya landasan masing-masing. Karena ini adalah partai politik, masa mau diambil organisasi keagamaan, organisasi sosial begitu. Sama organisasi sosial mau dibawa ke ranah politik juga tidak bisa begitu kan. Sehingga menurut saya pribadi oke lah, akhiri saja ini begitu kan ya, biar tidak ada kepentingan ini kepentingan itu. Dan toh pada akhirnya orang-orang yang datang di sana di musyawarah ya Mabes di situ begitu di Bangkalan, itu adalah orang-orang yang kemudian dipecat oleh PBNU begitu, seperti Kiai ya Kiai Marzuki begitu kan ya. Dan mungkin kalau ada perlawanan ya ini gimana begitu. Saya kira ya bisa saja pecah kongsi yang saya katakan tadi begitu kan ya, kubu PBNU 1, kubu PBNU 2 dan sebagainya. Oke, bagi kami jalan solusi utamanya oke lah, akhirnya aja begitu. Ayo berkomitmen, PKB dengan jalannya sendiri, PBNU dengan jalannya sendiri ya. Kalau mereka ya gimana begitu, saya susah untuk mengungkapkan ini begitu kan ya. Karena sangat disayangkan sekali kami pribadi yang masih berpatokan pada PBNU, terus kemudian politik praktisnya sebagai sebagai politik partai agama Islam begitu kan ya, partai Islam begitu kan, ya itu adalah PKB begitu. Mau bagaimana lagi nih begitu. Karena penerawangan dari analisis kami adalah bahwa partai yang kemudian eksis, partai Islam di situ adalah PKB begitu kan. Ya P3 tidak bisa diharapkan, PKS tidak bisa diharapkan. Jalan satu-satunya adalah PKB. Kalau PKB dipreteli, ya apalagi pecah kongsi, saya kira gimana begitu kan. Ya makanya konflik-konflik seperti ini harus diakhiri begitu kan. Justru ini malah ditertawakan oleh organisasi sebelah. Kan begitu logikanya begitu. Mari kita baca ini. Sejumlah Kiai NU di Mabes Alim Ulama Bangkalan suarakan MLB PBNU. Ngeri sedap ya, ternyata ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan.
Sejumlah Kiai Nahdlatul Ulama atau NU berkumpul di kediaman Syekhona Khalil di Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Minggu 18 Agustus 2024. Mereka menggelar musyawarah besar atau Mabes Alim Ulama NU. Salah satu keputusan dari forum tersebut ialah menyuarakan terlaksananya musyawarah luar biasa atau MLB NU. Bahkan ya berdasarkan rilis dari foto yang diterima FIFA, beberapa Kiai NU yang hadir di Mabes Alim Ulama ya NU tersebut, diantaranya mantan Ketua PBNU Kiai Marzuki Mustamar, terus kemudian mantan Wakil Ketua PBNU Jatim Kiai Abdul Salam Shohib atau Gus Salam. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang kemudian dibuat dengan Amanah Bangkalan. Bahkan Amanah Bangkalan membuka keterangan tertulis dengan penjelasan bahwa para masyayikh mendirikan NU demi kejayaan Islam di muka bumi, khususnya di Indonesia. Apapun dasarnya adalah konon asasi yang dijadikan pedoman organisasi. Perwujudan tekad dengan idealisme pendirian NU tercantum dalam prinsip perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul begitu kan? Ini kalau benar-benar diamati begitu kan, tanpa ada kepentingan terselubung di dalamnya, saya kira sebagai hitohnya begitu kan, bahkan PBNU tidak usah berpolitik begitu kan ya, jalan sebagai idealisme perjuangan Islam di situ begitu, maka ini bagus begitu kan, sebagai gerakan Islam lah kalau kita berbicara dalam dunia politik. Tapi ya pada kenyataannya kita lihat saja bahwa nampaknya PKB juga menjadi ancaman begitu kan ya, setelah PBNU bertemu dengan Jokowi begitu ya, PBNU juga tersandra begitu kan ya, bagaimana di akar rumput mereka melakukan MLB tersebut begitu kan ya. Ini kalau saya amati betul bahwa ya serba-serba saling ingin merebut kekuasaan kan, begitu logikanya. Makna dan perjuangan Nahdlatul Ulama yang sangat mulia dan terbukti terjadi selama satu abad tersebut telah mengalami distorsi ya, atau distorsi yang luar biasa, maka dan degradasi moral dan pelanggaran Hitoh 1926 ya ketika PBNU menggerak institusi NU yang wilayah kepentingan politik praktis. Kini secara nyata telah dirusak dan terindukasi makna dan tujuan Jamiah ini didirikan. PBNU dengan sadar dan penuh syahwat membawa NU dan kontestasi politik ke pragmatis yang merebutkan kekuasaan yang berdampak pada runtuhnya eksistensi dan marwah NU di tengah-tengah kehidupan sosial. Saya setuju dengan itu begitu kan ya. Dengan atas disuruh ulama, aktivitas NU menyelenggarakan musyawarah besar. Mabes Alim Ulama NU ini juga merupakan inisiatifnya mandiri dan sinergi struktural dan kultural NU serta ya kawi penting dalam sejarah perjalanan ini. Artinya apa? Artinya kalau PBNU mengatakan bahwa PKB harus kembali ke jalan yang ke jalan yang benar ya, bagaimana sesuai dengan hitoh PBNU, maka ya sekarang akar rumput PBNU, maka ketua PBNU yang sekarang harus ya sejalan dengan idealisme Islam atau gerakan-gerakan Islam sebagai patokan gitu kan. Jadi saya kira ya kita lihat saja bahwa PBNU kemarin begitu mendukung Prabowo Gibran nampaknya begitu kan ya. Tapi saya nggak tahu jelas. Tapi seperti Gus Ipul mereka mendukung Prabowo Gibran. Ya karena kekecewaan dari Gus Ipul ini karena tahu sendirilah bahwa bagaimana yang kemudian di NU-kan di situ begitu kan ya, ada salah satu orang yang kemudian ingin ngotot juga yang menjadi pemimpin di situ begitu kan. Makanya dari kemarin itu saya kira masyarakat sudah tidak begitu percaya, luntur kepercayaan pada waktu itu karena dianggap memainkan politik praktis begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya semua orang kan punya pedoman ya untuk memilih pemimpin di situ begitu kan ya. Tapi secara gerakan pasti masyarakat sudah tahu bagaimana PBNU begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.